Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Matematik dimanapun berada. Kali ini kita akan mempelajari materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Sobat. Dalam video sebelumnya sudah dibahas tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, kalau di video sebelumnya persamaan, maka dia menggunakan tanda sama dengan, dan di video ini adalah pertidaksamaan. Jadi tandanya yang digunakan bukanlah sama dengan lagi, tetapi kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Perbedaannya di situ ya Sobat. Nah, di dalam sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini sama ya Sobat, mengandung ada variabel, ada konstanta, dan ada koefisien. Variabel berupa huruf, konstanta berupa angka saja, koefisien adalah angka di depan variabel atau angka di depan hurufnya. Nah, sekarang perbedaannya kembali dengan persamaan linier dua variabel itu adalah hasilnya ya Sobat. Jadi kalau di persamaan itu kita mencari nilai X berapa dan nilai Y-nya berapa. Tapi kalau di sistem pertidaksamaan linier itu kita mencari daerah hasil. Daerah hasil penyelesaian atau daerah himpunan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat di contoh soalnya ya Sobat. Contoh soal yang pertama, tentukanlah daerah penyelesaian dari 2x min y lebih dari 2. Nah, di sini sudah berbentuk pertidaksamaan ya Sobat, ditandai dengan menggunakan tanda lebih dari. Jadi tandanya ini bukan sama dengan lagi, tetapi lebih dari. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kita jawab ya Sobat. Kita harus mencari nilai titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi yang kita cari pertama adalah titik potong ya Sobat. Yang pertama kita cari adalah titik potong dengan sumbu X-nya. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X, itu nilai Y bernilai 0. Diingat ya Sobat, untuk mencari titik potong dengan sumbu X, nilai Y-nya 0. Maka Y0 ini kita masukkan ke dalam persamaan di atas. Kita ganti Y-nya dengan 0. Kita tulis 2X min Y di sini ya Sobat. Diganti 0 jadi 0. Nah, tanda lebih dari ketika kita mencari titik potong, kita ganti tandanya ini dengan sama dengan dulu ya Sobat. Jadi, kalau kita mencari titik potong, tandanya berubah menjadi sama dengan dulu. Seperti itu ya Sobat. Di sini adalah 2. Jadi yang berubah hanya tanda. Angkanya semua tidak berubah. Kita lanjutkan. Di sini didapat 2X sama dengan 2, maka X sama dengan 2 dibagi 2 ya Sobat. 2 dibagi 2. Perkalian pindah jadi pembagian. 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, titik potong dengan sumbu X-nya adalah 1,0. Titik itu adalah X, Y ya Sobat. Jadi jangan salah menulis atau jangan terbalik menulisnya. Jangan 0,1 tetapi 1,0. X-nya dulu baru Y-nya yang ditulis. Y-nya 0 dari mana? Karena dia titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya otomatis 0. Kita lanjutkan. Sekarang kita mencari titik potong dengan sumbu Y-nya. Kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya yang 0. Nah, sekarang berbalik. Titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Nilai X sama dengan 0. Sekarang kita masukkan X-nya 0 ya Sobat ke persamaan. Berarti 2 dikali 0 dikurang Y
sama dengan 2. Tandanya kita ubah jadi sama dengan ya sobat. 2 dikali 0 hasilnya 0, berarti di sini min Y sama dengan 2. Kita dapat Y sama dengan, ini min 1 ya sobat. Jadi Y sama dengan 2 dibagi min 1. Jadi angka ini tidak ditulis angka satunya. Berarti Y-nya sama dengan min 2. Dari sini dapat titik potongnya adalah, jangan lupa X, Y ya sobat. Jadi X-nya dulu, X-nya 0, Y-nya min 2. Jadi titik itu adalah X, Y. Diingat ya sobat. Kalau kita sudah ketemu dengan titik potong sumbu X dan sumbu Y, kita bisa menggambar grafiknya sobat. Langkah yang ketiga adalah menggambar grafiknya. Diagram Kartesius. Ada yang mendatar, ada yang vertikal. Yang mendatar ini adalah sumbu X, yang vertikal adalah sumbu Y. Dimulai dari angka 0 di titik tengah-tengah ini. Ke kanan bernilai positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya sobat. Ke kiri dia bernilai negatif. Min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Nah, untuk Y, ke atas bernilai positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ke bawah bernilai negatif, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya sobat. Sekarang kita perhatikan dulu titik yang pertama kita ketemu tadi, yaitu 1,0. Nih. X-nya 1, X1 di sini sobat ya. Y-nya 0 berarti di sini. Ini adalah titik 1,0. Lalu titik yang kedua 0, min 2, X-nya 0, Y-nya min 2. Di sini sobat ya. Nah, kalau sudah dapat dua titik ini, kita tarik garis sobat yang melalui dua titik tersebut. Kita tarik garisnya. Nah, ini adalah garis persamaan 2X min Y sama dengan 2. Nah, sekarang yang ditanya adalah daerah penyelesaiannya. Sekarang kita lihat tandanya sobat. Tandanya di soal ia adalah lebih dari. Kalau lebih dari, yang diarsir atau daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanan. Jadi di sini ada dua bagian ya sobat, ada kanan dan kiri. Ini sebelah kanannya, ini sebelah kirinya. Nah, daerah penyelesaian kita lihat dengan tandanya di soal. Kalau tandanya lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya dia ada di sebelah kanan yang diarsir. Yang diarsir ini adalah daerah penyelesaian. Tapi kalau tandanya kurang dari, yang diarsir adalah sebelah kiri. Jadi itu untuk menandakan ya sobat, tanda di soal adalah untuk mencari daerah hasilnya. Jadi kalau di soal disuruh tentukan daerah penyelesaian dari 2X min Y lebih dari 2, maka daerah penyelesaiannya adalah yang diarsir ini. Jadi jawabannya yang diarsir ini ya sobat. Jawabannya berbentuk gambar daerah hasil. Sebelah kanan. Sampai sini dulu ya sobat penjelasan mengenai sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Nanti di YouTube selanjutnya akan dibahas mengenai contoh-contoh soal sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Tungguin terus ya sobat. Jangan lupa kalau ada materi yang ingin dibahas di YouTube kita selanjutnya, dituliskan ke dalam kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.